Oke, baik. Sekarang saya akan mencoba menjelaskan materi fisika mengenai hukum Newton. Nah, kita sudah familiar dengan hukum Newton ya. Hukum Newton ini sudah sangat sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa sih tujuan dari pembelajaran kita kali ini? Intinya pembelajaran kita kali ini bertujuan untuk kita mengetahui seperti apa hukum Newton ini dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu hukum Newton 1, 2, dan hukum Newton ketiga. Nah, hukum Newton ini terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama kita masuk ke hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton ini berbunyi, suatu benda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan jika terdapat gaya atau resultan yang bekerja pada benda tersebut. Nah, hukum 1 Newton ini juga disebut dengan hukum kelembaman. Artinya, sigma F sama dengan 0. Apa itu artinya sigma F sama dengan 0? Nih, kita perhatikan gambar ini. Ketika bola ini dalam keadaan diam, tanpa diberi gaya ataupun tanpa diberi aksi, maka bola ini juga akan tetap diam. Tapi kalau misalnya bola ini diberikan gaya sebesar F, maka bola ini akan bergerak terus dengan kecepatan konstan. Apakah dia akan berhenti? Dia akan berhenti apabila ada gaya hentinya, misalnya ada gaya gesekan atau gaya ada reaksi dari sini, dari kanan ke kiri. Maka bola tersebut akan berhenti. Tapi kalau tidak ada gaya yang menghentikan, maka dalam hukum 1 Newton ini mengatakan bahwa bola tersebut akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, pada contoh yang kedua, kita lihat bahwa ada satu kotak di atas meja. Nah, kotak ini jika tidak diberikan gaya, maka dia akan tetap diam pada posisinya, tidak akan bergerak sama sekali, kecuali ada gaya yang bekerja pada kotak tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di animasi berikut ini. Nah, animasi ini diambil dari PET Interactive Simulasi dari Universitas Nebraska. Jadi di sini kawan-kawan bisa lihat ada 4 force and basic motion-nya. Yang pertama ada net force, yang kedua ada motion, yang ketiga ada friction, dan yang terakhir ada akselerasi. Nah, kita bisa coba satu-satu nih. Sekarang kita pilih aja nih untuk motion aja. Kita ambil motion. Nah, misalnya nih di atas meja ini kita letakkan orang. Orang lagi duduk di atas skateboard. Nah, di sini ada seseorang juga yang akan bekerja untuk memberikan gaya pada orang ini. Nah, ketika awalnya upper force-nya ini 0 atau gaya yang bekerja untuk menggerakkan ini 0, maka benda tersebut juga akan tetap 0. Tapi ketika kita beri gaya, misalnya 50 Newton nih, 50 Newton, ternyata benda tersebut sudah bergerak. Nah, dia sudah bergerak dengan kecepatan yang konstan. Jadi tidak diperlambat, tidak juga dipercepat, tapi dengan kecepatan yang konstan. Nah, ketika tidak ada gaya hentinya, maka benda tersebut akan tetap bergerak konstan. Tapi misalnya kalau kita berikan gaya henti nih, kita kurangi kecepatannya jadi 0. Nah, orang tersebut akan tetap bergerak, tapi nanti dia akan berhenti sendiri ketika gayanya sudah habis. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berbunyi, kecepatan suatu benda akan sebanding dengan resultan gaya yang bekerja dan berbanding terbalik dengan masanya. Di mana rumus ini kita bisa ketahui bahwa sigma F sama dengan M dikali A. Artinya, gaya ini nantinya akan memiliki satuan Newton, kemudian masanya bersatuan kilogram, dan percepatannya bersatuan meter per sekon kuadrat. Percepatan suatu benda
akan sebanding dengan resultan gayanya. Jadi artinya F ini akan sebanding dengan A dan akan berbanding terbalik dengan M. Nah, contohnya gimana nih? Nah, contohnya bisa kita lihat pada abang yang lagi berjualan nih. Ada abang-abang yang lagi berjualan misalnya bakso. Nah, kenapa kira-kira gerobak abang baksonya bergerak? Kalau misalnya abang baksonya ini berkeliling ya, kenapa gerobaknya bisa bergerak? Nah, ternyata gerobak ini kan memiliki massa. Nah, gerobak ini memiliki massa, tapi abang baksonya ini juga memiliki gaya. Nah, ketika abang baksonya ini mendorong gerobak, otomatis gaya yang ada pada abang tukang bakso ini akan bisa bergerak, akan bisa menggerakkan gerobak baksonya gitu. Jadi kalau misalnya abang ini lagi males ya, nggak menggerakkan gerobak ini, ya sampai besok-besok gerobaknya juga akan tetap diam. Tapi kalau misalnya abang baksonya ini mulai bergerak dan memberikan gaya terhadap massa gerobak ini, maka gerobaknya akan bergerak. Nah, kita bisa lihat lagi contohnya pada animasi yang tadi ya. Tetap sama, misalnya kita ambil contoh ini ya, akselerasi. Nah, kita anggap gerobaknya tadi, nah ini kita anggap gerobaknya kulkas ya, kita anggap gerobaknya. Nah, ketika abang tukang bakso tadi mulai menggerakkannya, maka gerobaknya juga akan ikut bergerak ke arah sana sesuai dengan gaya yang diberikan. Nah, berapa kecepatannya? Kecepatannya senilai ini ya. Kalau kita cepatkan, nah kecepatannya sudah mulai meningkat. Nah, ini kecepatannya sudah mulai meningkat nih. Nah, ternyata massa ini 200 kg. Nah, bisa diberikan gaya 500 Newton, dia sudah bisa bergerak. Nah, seperti itu. Selanjutnya, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dalam kehidupan sehari-hari hukum 2 Newton ini. Yang pertama, orang yang lagi nendang bola ya. Nah, kira-kira mana F-nya? F-nya ini yang ada di kaki pesepak bola kan? Nah, dia memberikan gaya sebesar F ketika dia menyepak bola sebesar M. Nah, bola ini kita anggap sebagai massanya. Ketika dia mulai menyepak bola, nah bolanya akan bergerak sesuai dengan gaya yang diberikan. Nah, juga ada nih orang yang lagi mendorong sepeda motor. Nah, kalau Bapak ini lagi mendorong sepeda motor, kita anggap Bapak ini memiliki gaya sebesar F, dan orang di atas motor ini memiliki massa sebesar M. Ketika Bapak ini mendorong, maka yang tadi, sigma F sama dengan M dikali A. Maka motornya akan bergerak asalkan Bapak ini memiliki gaya yang lebih besar daripada massanya. Gimana kalau kecil? Ya, kalau kecil artinya bendanya nggak bergerak. Oke, selanjutnya kita masuk ke hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton ini sendiri berbunyi, jika benda pertama memberikan aksi pada benda yang kedua, maka benda yang kedua juga akan memberikan aksi pada benda yang pertama. Nah, kita bisa melihat rumusnya yaitu F aksi sama dengan F reaksi. Ini contohnya, kita bisa lihat di sini ada gambar roket. Nah, gambar peluncuran roket yang sering kita lihat di TV-TV ataupun di media sosial ya. Nah, ternyata roket ini memiliki gaya ke atas atau kita namakan dengan gaya aksi ke atas ketika ada gaya reaksi ke bawah. Artinya, ketika dia mulai bergerak nih, ketika ada api ataupun mesinnya sudah mulai menyala, ada reaksi nih ke bumi, sehingga roket bisa dilontarkan ke luar angkasa. Makanya disebut dengan gaya aksi dan gaya reaksi. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama orang lagi mengayung sampan. Nah, ketika lagi mengayung sampan ini, misalnya orang ini mengayung sampan ke arah depan, maka gaya reaksinya akan bergerak ke belakang ya. Tapi kalau misalnya dia memacu gayanya ke belakang, dia mendayung ke belakang, maka ya sampannya akan ke depan. Sama juga dengan memanah.
Kita lanjutkan pembahasan kita sampai kepada orang yang memanah. Ketika misalnya tali busurnya ini ditarik ke belakang, maka anak panah ini ketika tali busurnya dilepaskan, maka anak panahnya akan terlontar ke depan. Nah, biar lebih jelasnya kita bisa lihat di animasi yang pertama tadi di pad interaktif simulasi. Jadi kita bisa melihat F aksi sama dengan F reaksi. Nah, ketika gaya 50 Newton ini misalnya masanya 50 kg. Ketika massa 50 gram ini dikasih gaya 50 Newton, ternyata nggak bergerak. Artinya ketika orang ini memberikan aksi ke arah kanan, kotak ini juga memberikan aksi ke arah kiri. Tapi kok nggak bergerak? Karena gaya yang bekerja ini nggak sebanding dengan masanya. Artinya gaya ini lebih kecil sehingga kotak ini diam. Tapi misalnya kalau kita berikan gaya 50 kg ini dengan gaya 200 Newton, kotaknya sudah bergerak ke arah sana. Nah, seperti itu untuk animasinya. Nanti kawan-kawan bisa melihat dan mendownloadnya sendiri ya. Nah, untuk contoh soalnya, sebuah balok bermassa 5 kg, berat 50 Newton, sebuah balok bermassa 5 kg, berarti beratnya W sama dengan 50 Newton, digantung dengan tali dan diikatkan pada atap. Jika balok diam, maka berapakah tegangan talinya? Nah, diketahui tadi bahwa W-nya adalah 50 Newton, yang ditanya T. Berarti sigma F, kita bisa masukin tadi rumus yang pertama. Sigma F sama dengan 0, T sama dengan W sama dengan T dikurangi sama dengan 0. T dikurangi 50, artinya gaya yang bekerja pada tegangan tali adalah 50 Newton. Untuk soal yang kedua, di sini dikatakan mobil-mobilan bermassa 2 kg diam di atas lantai licin. Kemudian diberi gaya tertentu dan bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah gaya yang diberikan pada mobil-mobilan tersebut? Ketika pada soalnya kita sudah melihat kecepatan, kita di sini sudah menangkap, ternyata rumus yang digunakan adalah rumus hukum 2 Newton, di mana sigma F sama dengan M dikali A. Diketahui bahwa masanya tadi 2 kg dan kecepatannya 10 meter per sekon kuadrat. Tinggal kita kalikan, 2 dikali 10, F sama dengan 20 Newton. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silakan dikirim di email. Dan untuk slide ini saya ambil di Slidesgo. Jika kawan-kawan ingin memakai slide ini, silakan di-download dan dikunjungi Slidesgo-nya ya, slidesgo.com di Google. Terima kasih.